wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Warsito Saragi, kelas SK 3A Estetik Loyalty Sekarang. Di sini saya ingin membacakan atau menerangkan sebuah slide yang berbentuk PowerPoint yang bertujuan untuk memenuhi tugas dari Bapak Sidik dengan mata kuliah organisasi komputer dengan berjudul Sejarah Komputer dan Perkembangannya dari Generasi ke Generasi. Sejarah komputer sudah sejak zaman dahulu, ada sejak zaman dahulu. Pada zaman dahulu manusia telah menggunakan perhitungan dengan pengolahan data dengan tujuan untuk dapat memperoleh hasil perhitungan atau pengolahan data terjadi dengan cepat, sehingga manusia membuat alat-alat mekanik dan elektronik untuk melakukan perhitungan dan pengolahan data. Komputer-komputer yang ada saat ini merupakan revolusi yang panjang dari penemuan-penemuan manusia sejak dulu kala. Sejarah perkembangan komputer berawal dari sebuah alat hitung analog sederhana yang disebut dengan sempoa atau abakus. Sempoa atau abakus adalah alat kuno yang digunakan untuk perhitungan. Alat tersebut terbuat dari rangka kayu dengan sederetan poros berisi manik-manik yang dapat digeser. Alat ini dapat digunakan untuk melakukan operasi aritmatika mulai dari penjumlahan, pengurangan, pembagian, akar kuadrat, serta perkalian. Sempoa atau abakus muncul sekitar 5.000 tahun yang lalu di negeri Cina dan masih digunakan pada masa sekarang di berbagai tempat. Ini adalah gambar dari sempoa ataupun abakus. Bisa dilihat. Seiring dengan berjalannya waktu, alat perhitungan dan pengolahan data pun terus dikembangkan untuk dapat memperoleh hasil perhitungan atau pengolahan data terjadi secara cepat. Barulah manusia membuat sebuah alat hitung lebih canggih dikenal dengan komputer. Seiring berjalannya waktu, komputer pun terus mengalami perkembangan. Pada awalnya, komputer digunakan hanya sebagai alat untuk mempermudah dan dalam perhitungan atau lebih dikenal sebagai mesin hitung matematika. Maka dari itu, kata dasar komputer berasal dari kata compute yang berarti menghitung. Dengan kata lain, komputer berarti alat penghitung. Namun seiring dengan perkembangan zaman, komputer pun terus dikembangkan menjadi mesin serbaguna, khususnya pada bidang industri dan penelitian. Komputer pertama kali ditemukan oleh seorang profesor matematika di Inggris dari Universitas Cambridge pada tahun 1927 sampai 1839 dan Charles Babbage pada tahun 1791 sampai 1871. Beliau merancang sebuah mesin yang dikenal dengan differential engine pada tahun 1825 dengan menggunakan tenaga uap. Mesin tersebut dapat menyimpan program dan dapat melakukan kalkulasi serta mencetak hasilnya secara otomatis. Mesin tersebut berfungsi sebagai alat perhitungan umum dan sangat baik untuk mengerjakan tugas yang sama berulang kali tanpa kesalahan. Mesin ini sangat sederhana dibuat dengan menggunakan bahan-bahan mekanik. Pada tahun 1833, Babbage terinspirasi untuk membuat komputer generasi purpose atau multifungsi pertama yang disebut dengan Analytic Engine. Ini adalah gambar dari Analytic Engine. Dan dalam sejarah komputer ada 5 generasi komputer yang terus berkembang dari masa ke masa, yaitu yang pertama, komputer generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1959, dan komputer generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1964. Komputer generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1970. Komputer generasi keempat pada awal tahun 1980. Komputer generasi kelima pada pertengahan 1980-an. Dan saya akan menjelaskan dari komputer generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1959, yaitu Electronic Numerical Integrator and Calculator atau yang disebut ENIAC.
ENIAC merupakan komputer generasi pertama, yaitu komputer digital elektronik yang digunakan untuk kebutuhan umum. ENIAC dirancang oleh Owada pada tahun 1942 dan mulai dirancang pada tahun 1943 oleh Dr. John W. Mauchly dan John Prescott Echer di Moore School of Electrical Engineering atau University of Pennsylvania, baru terselesaikan pada tahun 1946. ENIAC berukuran sangat besar. Untuk penempatannya membutuhkan ruang 500 meter kubik. ENIAC menggunakan 18.000 tabung hampa udara, 75.000 relay dan saklar, 10.000 kapasitor dan 70.000 resistor. Ketika beroperasi, ENIAC membutuhkan daya listrik sebesar 140 kW dengan berat lebih dari 30 ton dan menempati ruangan 167 meter kubik. Semua input dan output dilakukan melalui kartu clock. Dalam hitungan detik, ENIAC mampu melakukan 5.000 perhitungan dengan 10 digit angka yang apabila dilakukan perhitungan secara manual oleh manusia akan memakan waktu 3 hari. Kemampuan ENIAC dalam melakukan perhitungan merupakan operasi tercepat dibandingkan dengan semua komputer mekanis lainnya. ENIAC dioperasikan sampai tahun 1955. Teknologi yang digunakan oleh ENIAC menggunakan tabung paku yang dipakai oleh Laboratorium Riset Peluru Kendali Angkatan Darat atau Army Ballistic Research Laboratory (LBR) Amerika Serikat. Ini adalah gambar dari ENIAC, komputer ENIAC. ENIAC kemudian dikembangkan kembali pada tahun 1947 setelah dilakukan perbaikan-perbaikan yang disebut dengan Unipac. Dan untuk pertama kalinya komputer tersebut menggunakan random access memory atau RAM untuk menyimpan bagian-bagian dari data yang diperlukan secara cepat. Pertengahan tahun 1950, Unipac mengalami kemajuan dalam beberapa aspek pemrograman tingkat lanjut. Unipac merupakan komputer general purpose pertama yang didesain untuk menggunakan angka dan huruf dengan menggunakan pita magnetik sebagai media input dan output. Unipac dikatakan sebagai industri kelahiran komputer yang didominasi oleh perusahaan IBM dan Sperry. Unipac pertama kali digunakan untuk keperluan kalkulasi sensus di Amerika Serikat pada tahun 1951 dan dioperasikan sampai tahun 1963. Dan komputer generasi kedua yang selanjutnya pada tahun 1959 sampai 1964. Pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tube vakum di televisi, radio, dan komputer. Transistor mulai digunakan di dalam komputer pada tahun 1956. Penemuan berupa pengembangan memori inti magnetik membantu pengembangan komputer generasi kedua berukuran lebih kecil, lebih cepat, lebih dapat diandalkan, dan lebih hemat energi dibanding para pendahulunya. Mesin pertama yang memanfaatkan teknologi baru ini adalah superkomputer. IBM membuat superkomputer bernama Street, dan Sperry membuat komputer bernama Lab. Komputer-komputer ini dikembangkan untuk laboratorium energi atom agar dapat menangani sejumlah besar data. Sebuah kemampuan yang sangat dibutuhkan oleh peneliti atom. Mesin tersebut sangat mahal dan cenderung terlalu kompleks untuk kebutuhan komputasi bisnis, sehingga membatasi kepopulerannya. Ada dua LAR yang pernah digunakan, pertama di Lawrence Radiation Labs di Livermore, California. Kedua di US Navy Research and Development Center di Washington DC. Ini adalah gambarnya. Komputer generasi kedua menggunakan bahasa assembly yang hanya dapat dimengerti oleh mesin, karena bahasa assembly merupakan bahasa yang menggunakan singkatan